Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih dalam kajian Tazkiyatun Nafas, satu kajian yang memang menitik beratkan banyak berbicara masalah hati. Hati yang mengendalikan semua kehidupan diri kita ini, baik dan tidaknya kita dalam berbicara, dalam memandang, dalam mendengar, dalam menghayal, itu sangat berbanding lurus dengan baik dan tidaknya hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat aw idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadarilah bahwa setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuhnya, seluruh jasadnya baik. Mata akan melihat yang baik-baik. Telinga yang kita punya ini akan mendengarkan yang baik-baik. Lisan akan kita gerakkan dan berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik. Pikiran, otak yang kita miliki ini akan banyak perenungan dan mentadabburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki semua digerakkan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, kebalikannya, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, maksudnya gumpalan ini adalah hati, kata Nabi, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga akan rusak. Lisan suka berdusta, suka menggunjing orang, lisan suka mengumpat, lisan suka memfitnah, mata menjadi liar, melihat dan memandang apa yang diharamkan oleh Allah. Telinga juga begitu,
kita isi untuk mendengar musik atau apapun yang kemudian melenakan kita untuk lupa kepada Allah. Pikiran biasanya cuma bisanya ngelamun, menghayal. Tangan dan kaki tergerakkan untuk menuju apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Ini semua sangat bergantung pada gumpalan tadi. Ala wahiyal qalb, sadarilah, ketahuilah, gumpalan itu namanya hati. Kita sudah membahas hati dalam Al-Quran. Macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, ada hati yang salim. Inilah hati kita semua pagi ini. Karena di pagi ini kita bisa tergerak hati kita, bangun subuh tepat waktu. Tidak hanya bangun subuh tepat waktu, tapi juga mampu hati kita menggerakkan kaki kita menuju rumah Allah, salat subuh berjamaah tepat waktu. Setelah itu kemudian sejenak kita duduk ngaji bersama seperti ini. Inilah kita berada pada hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, di saat kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, sudah tidak bermanfaat lagi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita kumpulkan, ya, yang kita banggakan, wala banun, begitu pula anak, ya, yang kemudian kita merasa bahagia dengan kesuksesannya. Pada hari kiamat dua-duanya tidak bermanfaat, kecuali yang datang nanti menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Apa hati yang bersih? Saya tidak perlu lagi mengulangi di sini. Ya, ciri-cirinya, gambarannya sudah panjang lebar saya bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian nanti ada hati yang mati. Inilah hatinya orang kafir, hatinya orang musyrik, hatinya orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan kebalikan daripada hati yang salim. Ini juga sudah saya kaji bersama. Kemudian tengah-tengah Pak, antara hati yang salim, hati yang baik dengan hati yang mati, namanya qalbun marid, hati yang sakit. Sakit sesuai dengan porsinya. Ada yang sakitnya serius, ada yang sakitnya sangat serius, parah, bahkan bisa menjadi mati. Tapi juga ada sakit-sakit yang ringan. Insya Allah yang ringan-ringan. Sampai yang salat seperti ini, dosa-dosa kecil kita yang mengotori hati ini akan terhapus dengan sendirinya. Tapi nanti kalau masuk pada dosa-dosa besar yang kemudian membuat parahnya hati ini, sakit kerasnya hati ini, tidak cukup dengan istighfar, tapi perlu penanganan khusus. Nah, kita juga sudah membahas dari sekian pertemuan pula, yaitu namanya sumumul qulub. Di antara penyakit-penyakit hati itu ada yang namanya racun-racun hati. Jadi ini tidak hanya sekedar menjadi penyakit hati, tapi yang sudah meracuni hati kita. Ada 4 poin juga sudah saya bahas. Dari fudulul kalam, pertama banyak bicara, banyak ngoceh, ya, berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah fudulun nazari, mengumbar pandangan mata. Mata kita liar, melihat sana, melihat sini, khususnya terhadap lawan jenis dengan syahwat kita. Ini meracuni hati. Terus yang ketiga adalah fudulut ta'am, yaitu banyak makan, ya, banyak minum. Ini makan dan minum sesuatu yang halal, tapi berlebihan, ya, overdosis, kebanyakan, ini juga meracuni hati.
Coba saudara bayangkan bagaimana kalau kemudian makanan itu makanan yang syubhat dan haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini pun juga sudah saya bahas. Bahkan terakhir kita sudah membahas racun hati yang keempat, yaitu namanya fudulul mukhalatah, yaitu salah dalam memilih persahabatan, salah dalam memilih teman. Ini sudah saya bahas pula. Teman itu ada dua, ada teman abadi, ada teman yang sifatnya tempo-tempo macam sekarang ini, berjumpanya di masjid, berjumpanya di lapangan, ya, berjumpanya di dalam muamalah kita. Ini antum harus jeli dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bermuamalah. Karena nanti mereka-mereka ini pertemanan yang seperti itu punya pengaruh untuk mewarnai benar dan tidaknya hati kita, atau untuk meracuni hati kita. Karena masalah perkawanan, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Nah, kedua adalah sahabat yang sifatnya abadi, yaitu istri yang mendampingi kita atau suami yang mendampingi ibu. Hati-hati, ini punya banyak pengaruh. Pengaruh suami, pengaruh istri, ini juga akan menampakkan bersih dan tidaknya hati kita. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang qawam, suami yang mengayomi, yang bisa menebar kasih sayang dan agama Allah di tengah-tengah rumah tangga ini. Mudah-mudahan istri kita juga, ibu di belakang, menjadi istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah, yang kemudian menjadi rujukan tempat curhatnya anak-anak kita. Ini empat racun hati ini sudah kita bahas. Nah, tentu kalau hanya kita membahas ini saja tidak ada solusi. Mulai pagi ini jamaah sekalian, hari ini kita akan masuk, ya, bagaimana ilaj atau asbab hayatil qalbi wa aghdiyatihi an-nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati atau terapi mengobati hati yang sakit, bahkan hati yang teracuni. Bagaimana caranya? Ya, obat yang paling jitu, yang paling bermanfaat untuk mengembalikan hati kita menjadi qalbun yang salim, ya, hati yang bersih. Dalam kitab ini sebenarnya ada 16 poin, Pak. Saya tidak tahu kita sekarang ngambil berapa poin. Kita ngalir saja, nanti kita buat episode terus-menerus seperti itu. Nah, yang pertama, kalau sampean lihat dalam rentetan kitab ini, yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa makna zikir ini? Bagaimana zikir yang menguatkan hati ini? Setelah itu, sambungan dari zikir adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Membaca Quran ini pasti menenangkan dan membersihkan hati kita. Setelah itu al-istighfar. Ada apa dengan istighfar? Apa kaitannya dengan hati? Setelah itu ad-du'a wa adabihi. Doa atau wa adabuhu, doa dan adab-adabnya. Bagaimana doa yang mampu menggerakkan hati kita bisa jadi bersih. Kemudian as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Ini sekarang banyak orang bersalawat, ya, tapi kita ingin salawat yang nyambung dengan Rasulullah, seakan-akan kita ini satu hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita juga akan bahas masalah ini. Kemudian qiyamul lail, bagaimana kita bisa menghidupkan malam atau at-tahajjud. Setelah itu az-zuhdu fid dunya, bagaimana kita mensikapi dunia dengan sikap zuhud. Apa makna zuhud itu? Ini kita perlu kita dudukkan secara proporsional. Kemudian kita perlu juga mengevaluasi muhasabatun nafas, melihat bagaimana ahwalun nafas, kondisi jiwa kita, nafsu kita. Nanti kita akan lihat macam-macam nafsu.
nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah bisu'. Nah, semua ini perlu kita evaluasi, kita berada di posisi yang mana. Kemudian kita mencoba untuk mengarahkan, memilih nafsu yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Subhanallah, nanti wadkhuli jannati. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, kita juga perlu membahas tentang as-sabru. Ini sabar ada kaitannya dengan masalah hati. Bagaimana sabar dalam agama kita? Apa makna sabar? Apa hakikat sabar? Bagaimana pula macam-macam sabar dalam Islam itu? Ya, dan lain sebagainya. Kebalikannya setelah itu asyukru. As-sabru wa syukur. Syukur. Ya, apa itu syukur? Apa dampak syukur? Macam-macam syukur dalam agama kita. Nanti kita akan bahas pula. Setelah itu at-tawakkul. At-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Ini juga masalah hati. Menyerahkan diri kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memunculkan rasa cinta, mahabbatullah, rasa cinta yang sebenarnya. Sebab cinta ini perlu kita bagi nanti jamaah sekalian. Puncaknya adalah cinta yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu cinta Rasulullah, cinta mukmin, cinta muslim, ya cinta manusia secara keseluruhan, bahkan cinta alam semesta ini. Apa kaitannya dengan masalah hati? InsyaAllah kita bahas pula satu persatu biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita berbicara tentang ar-ridha bi qada'illah, ridha, siap menerima takdir Allah, baik takdir azali, takdir amali, dan takdir-takdir yang lain, alam yang kurang bersahabat dengan kita, bagaimana mensikapi. Ini semua hanya hati Pak yang bisa menggerakkan semua itu. Baru setelah itu kita akan masuk bab namanya al-khawfu war-raja. Ar-raja awil khawf, berpengharapan yang sangat tinggi dan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai terakhir kita berbicara tentang at-taubah, taubat itu sendiri. Inilah kira-kira bab yang akan kita bahas, bagaimana cara mengobati hati kita, membersihkan hati kita, terapi efektif untuk mengembalikan hati kita menjadi hati yang salim. Nah, kita mulai pagi ini dengan bab pertama, namanya zikrullah. Zikir kepada Allah. Zikir apa zikir jemaah sekalian? Yadhkurunallah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Begini, berarti ini perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah kita dengan panggilan kemuliaannya. Udzkurullah, zikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah. Zikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Enggak ada batas ini Pak. Ya, walaupun nanti ada beberapa zikir yang dibatasi sama Nabi. Ya, ada beberapa zikir bahkan angka pun juga ditentukan sama Nabi. Tapi juga ada zikir yang lepas Pak. Silakan sekehendak kita. Ya, jangan dibatasi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan kita suruh bertasbih, mensucikan Allah, zikir dengan zikir tasbih siang dan malam, pagi dan petang. Gerakkan lisan kita untuk banyak berkomunikasi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sekarang ini banyak zikir Pak. Tapi uniknya orang ahli zikir ujung-ujungnya gila Pak. Pernah dengar tidak jemaah sekalian? Kenapa? Karena kaidah-kaidah zikir ini dia tidak jaga. Ingat, kita berzikir hanya untuk nyambungkan Pak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya kaidah, fazkuruni
Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku. Allah langsung mengatakan, Pak, adzkurkum. Allah tidak mengatakan summa adzkurkum, kemudian aku akan ingat engkau, atau pakai wawu, wa adzkurkum, dan aku ingat engkau. Tidak pakai dan, Pak Allah. Tidak pakai kemudian, tidak pakai dan, tidak pakai maka. Fa adzkurkum. Tapi fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, aku langsung ingat kepadamu. Nah, zikir yang seperti ini yang perlu kita bahas, yang bila kita dudukkan secara proporsional. Sekarang banyak macam-macam zikir, Pak. Zikir ini, zikir itu, zikir itu. Saya pikir sebaik-baik zikir tidak ada, Pak, yang lebih baik daripada zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saja, Pak, jamaah sekalian, zikir-zikir yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Insyaallah kalau jenengan setiap langkah-langkah kita, subhanallah, Nabi ini jamaah sekalian, mulai kita tidur sampai kita bangun tidur dan tidur lagi, semua langkah-langkah kita telah diatur oleh Nabi untuk dimuqaddimai dengan zikir, jamaah sekalian. Ya, dengan komunikasi khusus. Mau tidur ada zikirnya, ya kan? Mau bangun tidur ada zikirnya. Mau masuk kamar mandi ada zikirnya. Keluar kamar mandi ada zikirnya. Sampean pakai baju jamaah sekalian ada zikirnya. Melepaskan baju ada zikirnya. Ini satu kebiasaan yang banyak di antara kita tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita laksanakan. Mau masuk keluar rumah ada zikirnya. Komunikasi lagi dengan Allah, Pak. Sampean masuk ke dalam rumah ada zikirnya. Masuk ke dalam masjid ada zikirnya. Keluar masjid juga ada zikirnya. Sampai masuk ke pasar, ke plaza, ke mall, Pak, ada zikirnya. Keluar dari mall dan pasar juga ada zikirnya. Naik kendaraan ada zikirnya. Turun dari kendaraan ada zikirnya. Belum saya berbicara, Pak, zikir-zikir momentum. Zikir turun hujan. Zikir ketika ada halilintar dan guntur, atau apa kata orang Madura, gluduk, Pak. Apa ini? Guntur, Pak, ya. Ya. Petir, kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar. Itu juga ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Melihat fenomena alam ada zikirnya. Di waktu pagi ada zikirnya. Zikir di waktu sore ada zikirnya. Ada azkarul masa, ada azkarul sabah. Syukran, Ustaz. Zikir ketika di waktu pagi, macam sekarang ini. Tadi saya sudah muqaddimah asbahna ala fitratil Islam dan lain sebagainya itu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mat. Ini zikir waktu apa namanya? Waktu pagi. Nanti ada zikir waktu sore dan begitu seterusnya, jamaah sekalian. Hampir semua langkah-langkah kita itu dicontohkan sama Nabi supaya kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya, jamaah sekalian? Supaya kita 24 jam ini terus menerus bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, saudara sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Az-dzikru lil qalbi kal ma'i lis-samaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza akhraja atau idza ukhrija minal ma'." Ya, zikir ini terhadap hati. Di saat sampai nyambung, Pak, dengan Allah, itu ibarat terhadap hati ini ibarat air terhadap ikan. Kita ini semuanya butuh air, Pak, sebagaimana ikan butuh terhadap air. Zikir itu terhadap hati ibaratnya sama dengan air terhadap apa? Terhadap ikan. Coba lihat bagaimana kondisi ikan kalau dikeluarkan dari air, jamaah kalian. Dia bergerak, menggelepar, bontang-banting, ya, mencari dirinya untuk ketemu lagi dengan air. Kalau nggak ketemu, mati, jamaah sekalian. Makanya orang kalau tidak ahli zikir, tidak suka zikir, mati hatinya, jamaah sekalian. Keras hatinya, jamaah sekalian.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir ini menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita. Maka apabila orang terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yutridu syaitan, dia mampu mengusir syaitan. Jadi kalau sampean sumpek-sumpek Pak, bawa zikir la ilaha illallah, bisa zikir tahlil, bisa zikir tasbih subhanallah, bisa zikir takbir Allahu akbar, ya bisa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, atau zikir Allah saja Pak, Allah bisa saja sebanyak-banyaknya, zikran katsira. Karena kalau orang begitu nyambung dengan Allah, syaitan lari dari kita Pak. Yutridu syaitan wa yukammihi wa yukassiru. Tidak hanya itu, bahkan menghancurkan Pak dan memporak-porandakan asyaitan ini. Ya, wa yurdir rahman azza wa jalla. Orang kalau suka zikir jamaah sekalian, pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuzilul hammi wal ghammi anil qalb. Orang kalau suka zikir hilang Pak kegundahannya, kegelisahannya, sumpaknya, ya, di dalam hati ini terasa. Saya pikir ayatnya sudah cukup jelas. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Diulangi lagi oleh Allah Pak, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu terasa adem hatinya ketika dia mengingat Allah. Ketahuilah memang kata Allah, dengan zikir kepada Allah, menyebut Allah, tatmainnul qulub, hati ini bisa jadi itminan Pak, tenang. Udahlah kita praktekkan jamaah sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi Pak sampean begitu bangun tidur, jangan lihat HP Pak. Kadang-kadang bangun tidur yang dilihat pertama kali HP Pak. Bangun tidur, biasakan lisan kita ini Pak. Alhamdulillah. Sambungkan Pak, pegang dada sampean. Saya masih didudukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu pagi-pagi Pak, langsung sampai nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ingat yang lainnya, ingat Allah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Ini karunia Pak dari Allah. Kalau sampai antum nyambung di bab ini, yakin Pak, nanti hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya, detik-detik berikutnya, nyambung terus pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk masjid Pak, tidak sumpek. Loh, betul itu. Nikmat Pak. Tadi salat dengan Ustaz Umar itu terasa nikmat Pak. Tidak terburu-buru kita ini. Kok cepatnya Ustaz Umar baca ayat itu. Ini hanya dirasakan kalau sampean hati kita nyambung dengan Allah. Tapi kalau kita tidak nyambung, lamanya Ustaz ini gitu. Iya Pak, kadang-kadang salat ngeliat jam juga Pak gitu. Lu 10 menit gitu. Tapi kalau sampean nyambung dengan Allah, kurang Pak. Hatta sampean tidak paham maknanya jamaah sekalian gitu. Karena Allah adzkurkum, Allah ingat sama kita Pak. Ruku, coba Pak, kepala yang dipegang orang begini saja kita tersinggung, terus sekarang kita suruh menunduk Pak. Nunduk pada siapa kita ini jamaah sekalian? Menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bangun lagi Pak, Rabbana walakal hamd. Terus kemudian kita sujud Pak. Ini kepala disamakan dengan kaki kita dan lutut kita Pak. Nyungkur ke tanah jamaah sekalian gitu. Nikmati itu Pak, sampai sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimahnya ketika sampai bangun tidur, seperti itu jamaah sekalian. Yuzilul ghammi wal hammi anil qulub wa yajlib lahu al farah was surur wal busta. Otomatis orang kalau banyak zikir ma'asyal muslimin, ya Allah, sebentar, yang jemput saya sudah datang enggak ini ya? Saya ini Pak, jam 6 saya ngisi di Pakal nih Pak.
Mana Pakal ini? Daerah Surabaya Barat itu ya. Kok cepetnya waktu ya? Udah 5:30, udah masuk waktu syuruk ini. Ini belum apa-apa saya, Ustaz. Belum, baru mukaddimah ini. Wa yajlib al-farah was-surur wan-nadrah. Allah Akbar. Berbus dengan zikir ini jemaah sekalian. Sampai lihat Pak, orang ahli zikir jemaah. Asal zikirnya benar Pak ya. Jangan zikir yang mengada-ngada. Halo. Jangan zikir yang membuat seenak dewi. Karena zikir perintah dari Allah, ikutin saja zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pasti Pak sumringah orang itu. Terasa ngelihat wajahnya Pak membahagiakan. Ketemu Pak nyambung jemaah sekalian gitu. Bus terbuka sama orang, menyenangkan. Ada orang Pak ngelihat ingin ketemu natap wajahnya kayak menembung sama kita Pak. Tahu nembung Pak, kayak ayam mau nerkam sama kita. Betul itu. Tapi kalau orang ahli zikir Pak, karena dia terbiasa lisannya basah kepada Allah, kita ketemu Allahu Akbar. Bahagia, menyenangkan. Rasanya kita tidak ingin pisah dengan orang ini ya maaf kalian. Ya. Wa yudawwirul qalbu wal wajh. Orang ahli zikir jemaah kalian itu dikasih nur oleh Allah, dikasih cahaya oleh Allah hati dan wajahnya. Walaupun wajah jenengan kayak orang Afrika, saya tidak mengatakan orang Papua Pak ya, orang Afrika ya, hitam Pak. Saya punya pengalaman ya Akhil Karim. Saya punya banyak teman dari Ethiopia, dari Somal, dari Sudan, dari Uganda Pak, dari Chad. Saya punya teman namanya Ziad Saleh Lubangga, masih ingat sampai sekarang masih komunikasi dengan saya jamaah sekalian. Teman tahun 80-an saya kuliah di sana itu. Alim orang ini jamaah sekalian. Ya, selalu ranking 1, ranking 2 ini anak saya banyak tidak bisa nyalip orang ini jamaah sekalian. Wajahnya gelap Pak. Yang tidak gelap hanya gusi dan giginya Pak. Betul itu. Tapi saya lihat wajahnya Pak, punya wibawa jemaah sekarang gitu. Kayak ada nur Pak. Itu kalau subuh karena kita satu mabna dengan dia, satu gedung dengan dia. Dia di lantai 3 Pak, turun, saya di lantai 2 Pak, turun membangunkan saya. Salat ya Muhammad, salat gitu. Maksudnya salat bukan salat subuh Pak, salat untuk tahajud jemaah sekarang gitu. Tiap hari begitu. Ngelihat wajahnya itu Pak, hitam Pak, hitam. Biasanya kita kalau ngeliat orang gitu, gimana gitu. Kita ingin mendekat Pak. Subhanallah gitu. Dikiri oleh Allah namanya al-mahabata. Yunawwirul qalba wal wajha. Wajah dan hatinya dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita ini Pak sudah ke Natasha ya. Sudah ke Jayanata. Kemana lagi nih Pak? Ya, mempermak wajah kita Pak. Waduh, cuci muka apa segala macam. Tetap kalau nggak suka zikir, hatta kelihatan wajahnya kinclong Pak. Kelihatan Pak, begitu ngomong pedes. Hilang kegantengannya Pak, hilang kecantikannya jamaah sekalian gitu. Tapi ahli zikir jamaah sekalian, Allahu Akbar. Coba lihat jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, wal mahabata wal halawata wan nadrah. Allahu Akbar. Yaksud zikir al-mahabata wal halawata wan nadrah. Allah akan menanamkan pada orang itu Pak, setiap dia berbicara ada mahabah, ada wibawa jamaah sekalian. Al-halawah, setiap apa yang keluar dari mulutnya, dari sikap-sikapnya membahagiakan orang, manis. Kita merasakan nikmatnya duduk dengan orang-orang seperti itu. Ya. Wa yurithuhu mahabbatullahi azza wa jalla wa taqwahu wal inabatu ilaihi. Otomatis kalau orang sudah banyak zikir jamaah sekalian, biasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia akan bisa merapatkan cintanya Allah, merasakan nikmatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak makna esensi dari ayat yang saya bacakan tadi. Fadhkuruni azkurkum. Saudara, saya masih belum bicara Pak di sini tentang bagaimana zikir-zikir yang secara khusus diangkat oleh Rasulullah kepada kita. Ya, antum bisa bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi
Saya ulangi lagi Pak, ini yang kedua saya ucapkan. Man qala subhanallahi wa bihamdih. Tak ulangi lagi Pak, biar jadi 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Gharasat lahu nakhlatan fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci engkau ya Allah dan segala puji hanya untukmu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdih. Setiap ucapan itu Pak, sampean telah menanam pohon korma di surga, jamaah sekalian. Kenapa korma? Karena memang pohon yang paling banyak di zaman Nabi itu korma Pak. Sampean tidak suka korma tidak apa-apa Pak. Insya Allah sampean telah menanam pohon mangga di surga. Sampean pingin pohon yang lain, pohon sawu di surga, pohon duren di surga, pohon asam di surga. Pokoknya nakhlah fil jannah, pohon Pak di surga. Berarti kalau sampean telah menanam pohon, berarti sampean punya apa? Punya deposito, pasti masuk ke surganya Pak. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian sampai setiap WA Pak bertasbih begitu Pak. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Serius Pak, berhenti dulu Pak. Setelah itu subhanallah wa bihamdihi. Betul ini Pak. Tasbih saja begitu, Allahu Akbar. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfika adadihim dananira fi sabilillahi azza wa jal. Padahal Pak dikenal Abdullah bin Mas'ud ini Pak, tiada hari kecuali berinfak. Hobinya berinfak, kesukaannya berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tapi dia mengatakan, demi Allah aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, atau tasbih yang lain, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampean juga berinfak juga Pak, bertasbih dan berinfak itu sempurna jamaah sekalian. Nah saudara sekalian, saya ingin menutup malam pagi ini jamaah sekalian dengan satu hadis Nabi yang ini mungkin banyak di antara kita tidak menggunakannya, dan alhamdulillah saya tiap hari pakai hadis ini jamaah sekalian. Itu zikir tahlil. Kenapa ini? Zikir tahlil namanya jamaah sekalian. Apa zikir tahlil itu Pak? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim fi sahihaini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sampean semua hafal dengan zikir ini. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Halo? Ayo Pak, ulangi Pak, bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai mau nambah yuhyi wa yumit juga boleh. Di riwayat yang lain juga ada Pak, riwayat Ahmad pakai yuhyi wa yumit, riwayat Bukhari Muslim tanpa yuhyi wa yumit. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'atu marrat, setiap hari 100 kali. Halo, berapa? 100 kali. Nabi Pak memberikan kata-kata 100 kali. Jangan dianggap bid'ah ini Pak. Ya, 100 kali. Apa kata Nabi? Kanat lahu adlu ashri riqab. Itu pahala bagi orang itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Tak main-main ya akhi. Tidak hanya itu, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dicatat buat orang itu 100 kebaikan, 100 hasanah. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Terhapus baginya 100 dosanya, 100 kesalahannya. Ini yang menarik Pak, yang menarik. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumuhu dzalika hatta yumsi. Pada hari itu Pak, sampai ketemu malam hari,
Selama dia baca 100 kali seperti itu sepanjang hari, dia akan terbebas dari gangguan setan. Makanya Pak, orang kalau suka zikir begini Pak, tidak ada kamusnya kesurupan. Betul itu. Jadi kalau sampai merasa sumpah Pak, merasa diganggu sama orang, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali Pak. Saya biasanya Pak kalau kemudian ke arah selatan di atas mobil Pak. Terlepas ya sampean suka atau tidak, saya di mobil ada tasbih Pak. Kadang-kadang suka lupa ya. Tasbih bukan hanya untuk bangga-banggaan, tidak, tapi untuk menghitung jamaah sekalian. Pakai begini kadang-kadang lupa Pak. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Persis Pak, 1/4 jam 20 menit tuntas Pak. Beda rasanya Pak. Tenang kita ini Pak. Yang jelas sampai enggak kena mata, karena mata itu dari setan. Sampai enggak akan kena sihir, sihir itu dari setan. Sampai enggak akan bisa dihipnotis sama orang. Ini kan sekarang banyak orang digendam Pak. Apa gendam ya? Ya. Digendam. Enggak ada gendam-gendaman itu Pak. Baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali 10 budak kita merdekakan, 100 pahala kita dapatkan, 100 dosa dihapus oleh Allah, dan saat itu, hari itu, sepanjang hari itu sampean terbebas dari gangguan setan. Dan kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari semua itu kecuali kalau kalian menambah lagi jumlahnya lebih dari 100. Artinya mau 200, mau 300, lebih utama lagi jamaah sekalian gitu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukadimah dulu dari saya bab zikir. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli zikir. Nanti kita bahas lagi Pak di bulan yang akan datang detil-detil masalah zikir ini, macam-macam zikir dalam agama kita. Semoga Allah menggerakkan lisan kita terbiasa bahasa karena banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.